Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk menghitung atau mengkuantifikasi kualitas air di Teluk Banten dan Sungai Cikapundung. Outline yang akan dibahas pada kali ini ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada teori dasar, ketiga ada metodologi, keempat ada pembahasan, dan kelima ada kesimpulan. Pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah aktivitas manusia berupa pemukiman, industri, pariwisata, dan lain sebagainya yang banyak terkonsentrasi di sekitar pesisir dan juga bantaran sungai. Kemudian adanya Pelabuhan Perikanan Nasional Karangsantu di Teluk Banten yang berkontribusi menyebabkan terjadinya pencemaran perairan di Teluk Banten, dan juga aktivitas peternakan, pertanian, dan limbah domestik yang mencemari kualitas air sungai di Sungai Cikapundung. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi dan status kelayakan kualitas air di perairan Teluk Banten dan juga di Sungai Cikapundung. Dan ruang lingkup dari penelitian ini yang pertama yaitu berupa hasil pengukuran kualitas air laut di Teluk Banten di 9 titik pengambilan sampel pada tanggal 27 Oktober 2019 dan juga hasil pengukuran kualitas air di Sungai Cikapundung di 5 titik pengambilan sampel pada tanggal 23 Maret 2019. Selanjutnya yang kedua adalah teori dasar. Teori dasar mencakup definisi kualitas air, parameter fisika dan kimia, baku mutu, dan metode indeks kualitas air. Definisi dari kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar dalam bandang batas yang ditentukan untuk tujuan tertentu menurut Stanto dan Perwasi 2012. Kualitas air laut menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air, manusia, kesehatan ekosistem air, atau standar untuk tujuan tertentu. Terdapat dua parameter yang mempengaruhi kualitas air laut, yaitu parameter fisika dan parameter kimia. Parameter fisika terdiri dari suhu, salinitas, kecerahan, kekeruhan, konduktivitas, dan juga kedalaman. Suhu mempengaruhi proses kehidupan dan metabolisme yang ada di suatu perairan. Suhu yang tinggi menunjukkan bahwa kelaturan gasnya sangat rendah dan ini akan menyebabkan kematian biota. Satuan dari suhu adalah derajat Celcius. Kemudian salinitas, ini mempengaruhi laju pertumbuhan, jumlah makanan, daya kelangsungan hidup, biota yang ada di suatu perairan. Hal ini juga berhubungan dengan osmosis dan difusi terhadap biota laut. Satuan dari salinitas adalah PSU atau per mil. Selanjutnya kecerahan. Ini merupakan ukuran transparansi perairan. Kecerahan berhubungan dengan proses fotosintesis yang mempengaruhi cahaya dan juga penetrasi cahaya yang bergantung pada warna dan kekeruhan perairan. Satuannya adalah meter. Kemudian kekeruhan, ini merupakan pengukuran seberapa banyak cahaya yang dihamburkan oleh material. Ukurannya relatif, yaitu kecerahan, satuannya adalah NTU. Kemudian konduktivitas. Konduktivitas merupakan ukuran kapabilitas suatu air untuk menghantarkan aliran listrik. Hal ini berkaitan dengan kadar ion di dalam air. Konduktivitas menunjukkan banyaknya material anorganik terlarut. Satuan dari konduktivitas adalah meter second per centimeter. Dan yang terakhir adalah kedalaman. Kedalaman ini berhubungan dengan proses fotosintesis dan penetrasi cahaya. Ini juga menunjukkan berpengaruh terhadap kelarutan DO dan juga kemampuan adaptasi dari biota. Satuan dari kedalaman adalah meter. Selanjutnya yaitu parameter kimia. Parameter kimia terdiri dari pH, DO atau dissolved oxygen, nitrat, nitrit, amonia, dan fosfat. pH merupakan logaritma negatif konsentrasi ion hidrogen yang terlepas dalam suatu cairan. Ion hidrogen terlarut menggambarkan nilai pH. Nilai pH ini mempengaruhi NPP dan juga nilai DO yang rendah. Kemudian DO atau dissolved oxygen merupakan jumlah oksigen terlarut di air. DO ini dibutuhkan untuk proses metabolisme, respirasi, dan juga pertukaran zat di dalam air. DO berbanding terbalik dengan suhu dan salinitas, yang artinya jika DO-nya semakin tinggi, maka suhu dan salinitasnya akan semakin rendah. Kemudian yang ketiga adalah nitrat. Nitrat ini merupakan atau menunjukkan nutrien yang tinggi akan menstimulus pertumbuhan organisme. Nitrat ini berperan dalam oksidasi amonia menjadi nitrit
Satuan dari nitrat adalah miligram per liter. Kemudian yang keempat adalah nitrit. Nitrit ini dihasilkan dari denitrifikasi dan juga nitrifikasi. Nitrit ini bersifat toksik yang menggambarkan proses biologis perombakan bahan organik yang memiliki konsentrasi oksigen terlalu rendah. Satuan dari nitrit adalah miligram per liter. Parameter kimia yang keempat yaitu amonia. Amonia merupakan pencemar bau dan rasa. Amonia yang tak terionisasi akan bersifat toksik atau merugikan, dan ini juga dipengaruhi oleh pH yang rendah. Tingkat toksitas amonia meningkat saat DO-nya rendah, dan konsentrasi amonia tinggi di dasar karena fases yang terendapkan. Kemudian yang kelima adalah fosfat. Fosfat ini bersumber dari limbah deterjen. Kemudian konsentrasi fosfat berbanding terbalik dengan DO. Yang artinya jika fosfat semakin tinggi, maka DO-nya akan semakin rendah. Dan fosfat yang melimpah ini menunjukkan kesuburan melimpah, dan juga ini akan berpotensi dalam eutrofikasi yang tinggi. Selanjutnya, ada baku mutu air laut. Baku mutu yang digunakan kita peruntukan untuk biota laut yang didasarkan pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Nah, parameter fisika dan kimianya seperti yang tertera pada tabel di samping. Nah, untuk baku mutu yang memiliki interval seperti pH 7 hingga 8,5, nilai yang baiknya itu adalah nilai tengahnya. Jadi seperti kurang lebih di sekitar 7,75 adalah pH baik untuk baku mutunya. Dan hal tersebut, penentuan nilai tengah itu berlaku untuk baku mutu lain yang memiliki interval. Selanjutnya, ada baku mutu air berdasarkan kelas dengan peruntukan yang bergantung dengan kepentingannya masing-masing. Baku mutu air ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Tabel di samping adalah baku mutu air berdasarkan kelasnya. Kelas 1 diperuntukkan untuk air baku atau air yang digunakan untuk konsumsi. Kemudian kelas 2 itu digunakan untuk air sebagai sarana prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, pengairan pertanaman, dan pertanian. Kemudian kelas ketiga itu digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, pengairan tanaman, maupun pertanian. Sedangkan kelas 4, air yang diperuntukkan dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan yang lainnya. Untuk menentukan atau mengkuantifikasi kualitas suatu perairan, maka digunakan indeks kualitas air atau yang disingkat IKA. Nah, di sini kami menggunakan dua metode, yaitu ada Canadian Council of Minister of the Environment atau CCME dan indeks pencemaran. CCME merupakan salah satu metode pengukuran kualitas air yang berasal dari Kanada, dan sebelumnya CCME ini merupakan pengukuran indeks kualitas air yang bernama CWQG atau Canadian Water Quality Guidelines yang dibentuk atau yang dirumuskan oleh CCRIM pada tahun 1987. Nah, metode ini memerlukan jenis parameter, baku mutu, dan jangka waktu yang digunakan bergantung pada isu lokal. Jadi bergantung pada fenomena-fenomena lokal yang mempengaruhi kualitas air tersebut. Nah, untuk menggunakan metode ini minimal dibutuhkan 4 parameter kualitas air. Metode selanjutnya ada metode indeks pencemaran atau IT yang didasarkan pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003. Indeks pencemaran ini digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air. Indeks pencemaran dibangun berdasarkan indeks rata-rata dan indeks maksimum. Jadi dalam perhitungannya menggunakan nilai rata-rata dari setiap parameter dan nilai maksimum dari parameter yang digunakan. Metode yang pertama ada Canadian Council of Minister of the Environment. Nah, formula yang digunakannya adalah seperti yang tertera pada perumusan berikut. Dengan keterangan F1 adalah scope, F2 adalah frekuensi, dan F3 adalah amplitudo. Untuk perhitungan F1, F2, F3 akan dijelaskan di metode pengolahannya. Kemudian di samping ada tabel indeks CWQI yang menentukan status atau kelayakan dari kualitas air. Dengan rentang 9,95 hingga 100 sangat baik, 80 hingga 94 adalah baik, 65 hingga 79 adalah cukup, 45 hingga 64 adalah kurang, dan 0 hingga 44 adalah buruk kualitas airnya.
Metode yang kedua adalah indeks pencemaran. Indeks pencemaran dapat dihitung menggunakan persamaan yang tertera pada layar dengan keterangan sebagai berikut. Tabel di samping merupakan tabel status kualitas air menggunakan metode indeks pencemaran. Dengan skop IP 0 hingga 1 merupakan kondisi kualitas air yang sangat baik, 1,1 hingga 5 adalah tercemar ringan, 5,1 hingga 10 adalah tercemar sedang, dan lebih dari 10 adalah tercemar berat. Yang ketiga adalah metodologi. Metodologi yang mencakup daerah kajian, data, alat dan bahan, metode pengukuran dan pengolahan indeks kualitas air, dan penyajian data. Nah, yang pertama adalah daerah kajian berupa Teluk Banten. Seperti yang kita telah ketahui, Teluk Banten terletak di dua kota besar di Provinsi Banten, yaitu yang pertama Teluk Banten ini terletak di Kota Serang dan juga terletak di Kota Cilegon. Serang terletak di sebelah selatan dari Teluk Banten dan juga Kota Cilegon terletak di sebelah barat dari Teluk Banten. Di sini bisa kita lihat ya, titik-titik atau pinpoint mana saja sih yang digunakan dalam mengambil sampel untuk dilakukan uji kualitas airnya. Di sini beragam dari 5,87 derajat lintang selatan hingga 6,01 derajat lintang selatan. Maksudnya di sini ada lintang yang digunakan ya. Dan kemudian untuk busurnya sendiri yang digunakan atau garis meridiannya adalah dari 106,13 derajat bujur timur dan hingga ke 106,28 derajat bujur timur. Ya, di sini untuk tanggal pengambilan sampelnya sendiri itu yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dan waktunya adalah jam 7:22 hingga jam 11:38 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk pengukurannya, kami melakukan dua pengukuran, yaitu pengukuran di permukaan dan juga pengukuran di dasar perairan. Kemudian untuk yang kedua, mungkin ini terdengar familiar ya di warga Bandung gitu, yaitu daerah kajian berupa Sungai Cikapundung, di mana di sini daerah kajiannya terletak di tengah-tengah perkotaan ya. Bisa dilihat di sini ada titik-titik hijau, yaitu pinpoint dari lokasi yang kita ambil sampelnya, dengan titik 1 berada di 6,87 derajat lintang selatan, dan yang paling lebih selatan lagi yaitu titik 5 yang angkanya 6,88 derajat lintang selatan. Kemudian untuk bujurnya mulai dari 107,606 derajat bujur timur hingga 107,611 derajat bujur timur. Adapun untuk tanggal pengambilan sampelnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 dengan waktunya jamnya adalah 8:30 atau setengah 9 sampai 10:30 atau setengah 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengukurannya sendiri sama seperti Teluk Banten, yaitu kami melakukan pengukuran di permukaan dan juga di dasar perairan. Lalu apa sih yang sebenarnya akan kita teliti dan data penelitian apa sih yang ingin kita dapatkan? Yaitu untuk yang pertama terdapat jenis data. Jenis data yang ingin kami dapatkan yaitu data sekunder. Maksudnya data sekunder adalah data yang didapatkan dari pengukuran lapangan secara tak langsung. Kemudian untuk data yang diukur, di sini maksudnya adalah parameter-parameter yang nantinya akan kita ukur, yaitu yang pertama ada suhu, salinitas, kedalaman, kecerahan, konduktivitas, dan turbiditas. Ini merupakan parameter dari parameter fisiknya ya. Lalu untuk yang parameter kimiawinya, yaitu dari pH atau derajat keasaman, DO, dissolved oksigen atau oksigen terlarut, nitrat, nitrit, amonia, dan fosfat. Kemudian untuk alat dan bahan sendiri, di sini bisa kita lihat ya, ada sekitar 32 bahan, cukup banyak ya. Namun ini bahan-bahannya digunakan tidak sebanyak 32 itu untuk semua parameter, tetapi mungkin hanya ya sekitar 5 untuk setiap parameternya ya. Ya, untuk yang pertama adalah cooling box.
Cooling box fungsinya untuk menyimpan sampel air, sementara untuk dibawa ke laboratorium. Jadi supaya sampel airnya tetap preserve ya, jadi tetap terjaga kualitasnya. Kemudian yang kedua ada dry ice atau es krim yang terbuat dari karbon dioksida, fungsinya untuk mendinginkan sampel air. Dikarenakan ditakutkan apabila sampel air eh, tidak diberi dry ice, maka akan mengalami denaturasi di dalamnya. Yang ketiga adalah tabung Nansen atau water samplers. Ini tabung Nansen ini sudah terkenal sejak zaman dahulu ya bagi para oceanographer. Fungsi dari tabung Nansen itu sendiri adalah untuk mengambil sampel air pada kedalaman tertentu. Ya, bentuknya seperti tabung ya, dan ada pengaitnya di atas maupun bawahnya. Kemudian yang keempat ada tisu atau lap kering. Fungsinya adalah untuk membersihkan alat agar pengukuran selalu akurat. Jadi jika tidak ada tisu atau lap, kemungkinan nantinya alat pengukuran tersebut sensornya bisa terkontaminasi oleh air lain, molekul air lain yang masih terikut dari pengukuran sebelumnya. Jadinya bisa menimbulkan galat atau kesalahan. Kemudian yang nomor 5 adalah senter duga atau senter kedalaman berwarna kuning. Fungsi dari senter duga ini untuk mengukur kedalaman air dengan cara disorotkan ke permukaan atau dasar air ya. Nanti dilihat seberapa jauh sih cahaya itu bisa menembus. Kemudian yang keenam ada pipet tetes. Fungsi dari pipet tetes ini sendiri adalah untuk mengambil sampel air dalam volume yang kecil. Ya, mungkin kita semua sudah tahu ya bagaimana cara menggunakan pipet tetes ini ya. Bagi yang mempunyai cupang di rumah, kan sering memberi makan cupangnya dengan cacing darah gitu ya, menggunakan pipet. Kemudian yang nomor 7 ada botol sampel plastik 600 ml. Ya, untuk botol sampel plastik ini fungsinya untuk menyimpan sampel air yang nantinya akan dilakukan untuk pengukuran di laboratorium. Kemudian yang parameter ke-8, alat ke-8 itu adalah H2SO4. Lakukan H2SO4 atau biasa kita sebut asam sulfat. Fungsinya adalah untuk mengawetkan sampel air. Untuk larutan asam sulfat ini sendiri harus berada di botol kaca dan benar-benar tertutup rapat. Dikarenakan sifat dari asam sulfat ini adalah korosif. Artinya bisa membahayakan bagi manusia ya. Kemudian yang ke-9 ada tali tambang. Di sini tali tambang fungsinya untuk menunjukkan waktu pengamatan. Biasanya di tali tambangnya itu diberi tanda-tanda gitu, diberi tanda seperti ini kedalaman berapa, atau diberi timestamp waktu berapa, seperti itu. Kemudian untuk yang ke-10 ada refraktometer. Refraktometer fungsinya untuk mengukur salinitas, ya. Mengukur salinitas dengan meneteskan air pada bagian birunya ya di sini. Itu ada sensor di situ. Untuk lebih jelasnya dari penjelasan alat-alat akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Di sini saya akan menjelaskan hanya basic-basicnya saja. Kemudian yang ke-11 ada Hana pH meter. Jadi Hana pH meter ini mengukur pH atau tingkat keasaman. Ya, menggunakan sistem digital dan juga untuk Hana pH meter ini nantinya dicelupkan seperti itu. Kemudian yang ke-12 ada Secchi disk. Ya, Secchi disk adalah disk yang berwarna putih dan hitam dengan tali semacam tali tambang yang tipis. Fungsinya adalah untuk mengukur kecerahan suatu perairan. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu alat ke-13 merupakan neutron diometer. Fungsi dari neutron diometer ini sendiri adalah untuk mengukur DO atau kadar oksigen terlarut. Sama seperti alat sebelumnya yaitu Hana pH meter, untuk neutron diometer ini dicelupkan juga alatnya. Kemudian yang ke-14 adalah Horiba U10. Nah, Horiba U10 ini merupakan alat yang komplit. Artinya alat ini bisa mengukur berbagai parameter, yaitu mulai dari pH atau derajat keasaman, suhu, salinitas, konduktivitas, DO, dan turbiditas. Dan juga dapat membaca hasil pengukuran. Kemudian alat yang ke-15 adalah alat tulis dan atau log sheet, yaitu fungsinya untuk mencatat hasil pengukuran. Ini merupakan alat yang sangat esensial di berbagai pengukuran yang dilakukan. Kemudian yang ke-16 adalah GPS handle. Fungsi dari GPS handle ini adalah untuk menentukan posisi pengukuran.
Dikarenakan biasanya di lapangan tuh susah sinyal, apalagi di daerah terpencil, makanya GPS handle itu sangat dibutuhkan. Nomor 17 adalah jam. Jam fungsinya untuk menunjukkan waktu pengukuran. Jam ini bisa dalam bentuk apa saja ya. Kemudian untuk alat ke-18 yaitu aquades dan botol semprot. Ini biasanya sepaket. Jadi fungsi kedua alat ini adalah untuk membilas alat ukur untuk menetralkannya. Ya, dikarenakan apabila tidak dibilas dengan menggunakan aquades, maka dapat terjadi kontaminasi. Dan aquades serta botol semprot ini sepaket dengan tisu atau lap kering. Kemudian 19 ada ember. Ember fungsinya untuk mengambil sampel air. Dan yang ke-20 ada ini adalah sampel air, yaitu fungsinya untuk sebagai air yang akan diukur nantinya di laboratorium maupun di lapangan. Kemudian yang ke-21 ada corong. Ini seperti corong minyak yang biasa kita lihat saat kita masih kecil. Ya, fungsinya adalah untuk memindahkan air ke botol sampel. Di sini pemindahannya yaitu dari bisa dari ember atau dari sampel air atau dari langsung dari tempatnya ya, dari sungai maupun lautnya ke dalam corong, yaitu dari dalam corong itu nanti dialirkan ke botol sampel yang ukurannya 600 ml. Kemudian yang nomor 22 ada spektrofotometer. Spektrofotometer ini fungsinya untuk mengetahui nilai absorbansi. Nantinya nilai absorbansi ini digunakan dalam analisis, yaitu analisis kualitas air menggunakan berbagai metode. Bisa itu indeks pencemaran atau IP, metode Storet maupun CCME atau CCMI. Kemudian nomor 23 adalah berbagai larutan reaksi. Nah, berbagai larutan reaksi ini digunakan untuk menguji di laboratorium dan untuk menentukan nilai parameter kimia, yaitu yang tadi telah kita sebutkan, nitrat, nitrit, fosfat, amonia, POD, dan COD. Nah, kemudian yang ke-24 adalah jurnal. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat hasil pengukuran dari parameter yang diukur. Bedanya jurnal dengan log sheet apa? Jika log sheet itu lebih untuk mengisi ke ini ya, ke angka-angka, tapi kalau untuk jurnal ini lebih kompleks dibandingkan log sheet. Biasanya jurnal ini ada langkah kerjanya dan ya diisi oleh lebih banyak huruf-huruf dibandingkan dengan log sheet yang lebih banyak angka. Kemudian lanjut ke parameter ke alat dan bahan nomor 25 yaitu gelas kimia. Gelas kimia fungsinya adalah untuk mengambil sampel air. Lalu ada gelas ukur. Di sini gelas ukur fungsinya untuk mengukur volume sampel yang akan diuji. Umumnya gelas kimia dan gelas ukur ini satu paket ya. Kemudian yang 27, ini juga satu paket dengan gelas kimia dan gelas ukur, yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi adalah alat untuk mereaksikan senyawa kimia. Ketiga alat ini dilakukan, maksudnya ketiga alat ini ditemukan di laboratorium. Jadi untuk percobaan di laboratorium menggunakan ketiga alat ini. Kemudian yang ke-28 adalah pemanas air atau water heater, yaitu alat ini untuk memanaskan air. Dan alat ini dikarenakan portable ya, berarti sifatnya yang elektrik, tidak seperti kompor yang menggunakan gas. Kemudian nomor 29 ada spektrofotometer. Ya, spektrofotometer ini alat untuk mengukur nilai absorbansi dari sampel uji. Nah, di sini ada dua jenis ya spektrofotometer, yaitu yang lebih lebar warna putih dan juga ini yang lebih portable. Jadi bisa dibawa ke lapangan jika ada sumber listrik dan juga mudah dibawa. Nah, di pojok kanan atas dari sudut pandang kita itu adalah celah yang digunakan untuk memasukkan kuvet. Nah, kuvet itu apa sih? Nah, ini di bawah ini adalah kuvet nomor 30, yaitu alat yang digunakan sebagai wadah sampel ketika dimasukkan ke spektrofotometer. Dan di kuvet ini berisi sampel air yang telah diuji biasanya, ataupun sampel air yang ingin diuji. Nomor 31 yaitu laptop yang sudah terdownload aplikasi. Aplikasi yang kami gunakan adalah Vernier Spectral Analysis, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengukur nilai absorbansi.
Dan ya yang alat terakhir adalah tisu. Tisu sama, ini double pose, mohon maaf ya. Selanjutnya, metode pengukuran untuk parameter fisika. Parameter yang diukur adalah suhu, salinitas, turbiditas, konduktivitas, dan kecerahan. Secara umum, cara pengukurannya dilakukan sebagai berikut. Pertama, diambil sampel air laut dan sungai pada titik yang telah ditentukan, kemudian catat koordinat lokasinya. Kemudian, diukur nilai dari setiap parameter yang dibutuhkan dengan alat ukur yang sesuai dengan parameter yang dibutuhkan, seperti suhu menggunakan Horiba U10, Lutron, dan HANA-PH meter. Kemudian ada salinitas menggunakan Horiba U10, Lutron, dan refraktometer. Turbiditas dan konduktivitas menggunakan Horiba U10, dan kedalaman menggunakan Seychidis. Penggunaan Seychidis dengan cara eh, menurunkannya dan langsung diukur panjang tali yang terendam oleh air. Kemudian untuk Horiba pertama bersihkan, kemudian dinyalakan alatnya, kemudian direndamkan di larutan yang akan diuji atau sampel air yang akan diuji beberapa saat untuk eh, adaptasi sensor, kemudian diputar secara perlahan agar sensor dapat mendeteksi kualitas air. Setelah diputar, langsung dicatat nilai yang terukur, kemudian dibersihkan menggunakan larutan Aquades agar sensor tetap bersih. Hal serupa berlaku juga untuk Lutron dan HANA pH meter. Untuk refraktometer, saat mengukur salinitas, sampel air diteteskan pada refraktometer, kemudian dilihat berapa nilai salinitasnya. Seperti itu. Kemudian dicatat nilai hasil pengukuran, kemudian dilakukan langkah yang sama untuk setiap lokasi pengukuran. Dan untuk setiap pengukuran, alat dipastikan dalam keadaan steril dengan cara membersihkannya menggunakan Aquades dan dikeringkan menggunakan lap kering atau tisu. Selanjutnya adalah metode pengukuran parameter kimia, yang meliputi pH, DO, nitrat, nitrit, amonia, dan fosfat. pH dan DO dilakukan pengukuran di lapangan dengan menggunakan alat. Untuk DO adalah Lutron Deometer dan juga Horiba U10, sedangkan untuk pH adalah Horiba U10 dan HANA pH meter. Selanjutnya akan dibahas untuk 4 parameter lainnya, yaitu yang pertama adalah nitrat, dengan memasukkan 5 ml sampel air laut, kemudian 1 ml larutan NaCl 30%, 5 ml larutan H2SO4, 0,25 ml larutan berusin, yang kemudian dikocok dan dipanaskan selama 30 menit sampai 90 derajat Celcius. Untuk selanjutnya didiamkan selama 15 menit. Langkah terakhir adalah dilakukan pengukuran dengan cara menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Yang kedua adalah untuk parameter nitrit, yaitu dengan cara memasukkan 5 ml sampel air ditambah 0,2 ml pewarna NO2 dan kemudian dikocok dan dibiarkan selama 15 menit. Kemudian diukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Yang ketiga adalah untuk parameter amonia, yaitu dengan cara memasukkan 5 ml sampel air ke dalam tabung reaksi ditambah 5 ml sampel air, kemudian ditunggu sampai 1 jam di tempat yang minim cahaya. Kemudian dimasukkan ke dalam spektrofotometer dan dicatat nilai absorbansinya dengan panjang gelombang 640 nanometer. Parameter yang terakhir adalah fosfat, yaitu dengan cara memasukkan 10 ml sampel air ditambah 0,2 ml larutan amonium molibdat dan 0,05 ml larutan timah. Kemudian dikocok dan diukur dengan menggunakan spektrofotometer yang panjang gelombangnya 660 nanometer. Halo, kembali lagi bersama saya, Dimas Supadiandaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penentuan kualitas air, yaitu metode CCMA atau CCMA. Metode ini berasal dari Kanada dan dikembangkan sejak tahun 1980-an. Hingga sekarang,
Eh, Parameter CCMA ini digunakan secara worldwide, artinya secara mendunia ya. Dikarenakan sifat dari parameter CCMA yang mudah digunakan dan cocok untuk beberapa kondisi. Baik, mari kita lihat saja. Ya, ini adalah perhitungan indeks dari kualitas air, metode CCMA. Bagaimana sih langkah-langkah yang digunakan dalam menghitung kualitas air metode CCMA ini? Ya, kita mulai dari langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama adalah data yang diperoleh dan baku mutu digabungkan dalam satu file yang sama. Di sini kami menggunakan pengolahannya dengan Microsoft Excel. Jadi kami satukan semuanya di Microsoft Excel. Lalu yang kedua adalah beri tanda pada nilai parameter yang melebihi atau kurang dari nilai baku mutu. Jadi di sini apa ya? Kita juga melihat acuan baku mutu dari setiap parameter itu menggunakan acuan apa. Jadi kita menggunakan acuan Kementerian Lingkungan Hidup atau acuan secara ASEAN, regional, ataupun acuan secara internasional. Nah, nanti kita mengacu kepada parameter yang telah kita tentukan ya. Jadi apabila ada parameter yang nilainya kurang dari nilai baku mutu, maka itu ditandai. Begitupun juga dengan beberapa parameter yang apabila nilainya lebih maka akan membahayakan, yaitu diberi tanda juga, sama seperti yang nilai kurang. Kemudian setelah diberi tanda, langkah berikutnya adalah hitung nilai F1 atau scope atau jangkauan dengan persamaan berikut. Nah, F1 itu sama dengan banyaknya variabel yang gagal dibagi dengan jumlah variabel total dan dikalikan 100. Apabila ada mempunyai beberapa data ya, maksudnya ada sekian data. Nah, itu nanti sekian data ini, misalkan ada gagal yang sepersekiannya, maka yang sepersekiannya ini dibagi dengan jumlah variabel total. Untuk di pengukuran kali ini, kami ada sekitar 10 variabel. Ya, berarti variabel yang gagal bisa berkisar dari 0 sampai 10. Dan itu dikalikan 100. Di sini bisa 100 atau bisa 100%. Di mana jumlah variabel total itu dihitung dari variabel parameter ya, bukan dari variabel alat. Misalkan di situ ada 3 alat, Lutron, Horiba, sama Hana. Nah, yang jadi kalau misalkan yang dikatakan parameter itu yaitu suhu, berarti bukan penghitungan dari tiap-tiap alat itu. Di mana kita harus memastikan untuk merata-ratakan nilai di permukaan dan dasar pada stasiun yang sama. Ini simpelnya bebas ya, bisa di stasiun yang sama atau bisa di seluruh stasiun jadikan satu. Kemudian berikutnya kita menghitung nilai F2. Nah, F2 itu frekuensi. Frekuensinya itu dengan ini ya, samanya di atas. Ini mohon maaf, kayaknya tadi lupa untuk dipindahkan jadinya salah posisi. Nah, nilai F2 itu yang di atas atau frekuensi, persamaannya yaitu F2 sama dengan banyaknya tes yang gagal dibagi jumlah tes total dikalikan 100 atau 100%. Di mana tes yang gagal ini diambil dari tes total. Di sini kami tes totalnya itu sekitar 30-an dan ya tes yang gagal bisa dari 0 sampai 32. Dan itu banyaknya tes berasal dari setiap alat yang digunakan. Jadi misalkan ada alat Lutron, Hana, dan Horiba, ketiga alat tersebut bisa dikatakan sebagai 3 kali tes. Jadi dari 1 kali pengukuran itu maka 1 kali tes. Nah itu bisa dikatakan ya banyaknya pengukuran yang gagal atau tes. Dan well, sama seperti untuk mencari F1, yaitu kita bisa menggabungkan tes yang gagal serta tes total dari permukaan dan dasar pada stasiun yang sama. Ini juga masih sama bebas, mau dirata-ratakan semuanya, jadi hanya berada pada seluruh titik keseluruhan boleh, atau kita ingin mencari nilai dari indeksnya pada titik masing-masing itu juga boleh. Dan ya, biasanya orang akan mencari F2 terlebih dahulu dibandingkan F1, dikarenakan F2 lebih mudah dicari daripada F1. Karena ya
F2 melihatnya per titik, sedangkan untuk F1 itu bisa jadi dari tes atau pengujian yang gagal itu harus dirata-ratakan dengan pengujian yang lain dengan parameter yang sama. Bisa jadi karena sebenarnya gini sih, dibilangnya itu tes yang gagal belum tentu variabelnya gagal karena nilainya rata-rata. Dan ya, variabel yang gagal itu mengandung tes yang gagal, tapi belum tentu di variabel yang gagal itu selalu tesnya gagal, jadi tesnya nggak gagal. Jadi ya saling relatif seperti itulah. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu kita menghitung nilai ekskursi untuk setiap parameter yang melebihi baku mutu. Nah, di mana di sini ekskursinya itu adalah nilai tes gagal per nilai baku mutu dikurangi 1, di mana ekskursi ini nantinya akan kita gunakan pada penghitungan F3. Jadi nilai tes gagal ini yang kita lihat adalah nilainya ya, misalkan nilainya 0,5 dan baku mutunya adalah 0,4. Nah, maka yang nilai 0,5 itu termasuk nilai gagal. Jadi 0,5 dibagi 0,4 dikurangi 1. Nah, tapi hold on ya, itu untuk yang nilainya melebihi baku mutu. Apabila nilainya yang kurang dari baku mutu, yaitu kita menghitungnya dengan ekskursi sama dengan nilai baku mutu dibagi nilai tes gagal dikurangi 1. Kebalikannya ya. Nah, kenapa? Ini kok harus dibalik? Ya, hasilnya tentu saja supaya tidak ada hasil negatif. Karena dengan adanya hasil negatif itu akan mengacaukan perhitungan berikutnya. Kemudian langkah berikutnya adalah hitung nilai NSE menggunakan persamaan berikut. Di mana NSE ini adalah sigma dari jumlah ekskursi dibagi dengan jumlah total tes. Jadi sigma dari ekskursi yaitu total dari seluruh nilai yang gagal ya dibagi dengan jumlah total tes, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya yaitu satukan semua nilai ekskursi setiap parameter dan bagi dengan jumlah total tes yang dilakukan baik di permukaan maupun di dasar. Jadi NSE ini semacam normalized excursion, semacam ekskursi yang dilakukan normalisasi. Nah, setelah kita menemukan ekskursi dan NSE, kita dapat menghitung nilai F3 atau amplitudo dengan menggunakan persamaan berikut. F3 sama dengan NSE dibagi 0,01 dikalikan NSE, ini bisa di dalam kurung buka, kurung tutup, ditambah 0,01. Kemudian langkah berikutnya yang ke-9, mendekati terakhir adalah hitung indeks CWKI atau CWQI atau dijabarkan sebagai Canadian Water Quality Index menggunakan persamaan berikut, yaitu CWQI sama dengan 100 dikurangi akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah F3 kuadrat dibagi dengan 1,732, di mana 1,732 ini adalah konstanta dari CWQI. Nah, sesuaikan nilai yang diperoleh dengan indeks kualitas air pada tabel. Di sini tabelnya tidak ada, mungkin nanti akan dijelaskan. Di mana di sini indeks kualitas air pada tabel seperti ini. Apabila nilainya 100, maka kualitas air tersebut sangat baik dikarenakan F1, F2, F3 ini nilainya pasti 0 kan? Ya, maka dari itu sebaliknya apabila nilai CWKI-nya sebenarnya itu ya CWKI-nya itu jauh dari angka 100, maka bisa dikatakan nilai dari CWKI-nya itu buruk. Seingat saya untuk kategori air itu dikatakan sangat buruk atau poor itu nilainya 0 sampai 44 indeks CWKI. Dan ya, indeks CWKI ini ada 5 tingkatan, 5 nilai A, B, C, D, E. Di mana A itu yang sangat baik dan E yang paling buruk.
Indeks kualitas air yang kedua dilakukan dengan menggunakan metode indeks pencemaran, yaitu dengan cara membuat tabel yang berisi data hasil pengukuran rata-rata untuk permukaan dan dasar serta nilai baku mutu untuk setiap parameternya. Apabila nilai baku mutu memiliki rentang, maka dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai LIJ rata-rata. Kemudian, dari data yang dimiliki dihitung perbandingan antara nilai parameter dan baku mutu atau CI per LIJ. Dengan ketentuan 1, bila baku mutu tidak memiliki nilai rentang, maka perhitungan dilakukan dengan menggunakan CI per LIJ. Kemudian, bila memiliki rentang, maka untuk CI kurang dari LIJ rata-rata digunakan bersamaan CI per LIJ baru sama dengan CI min LIJ rata-rata per LIJ min dikurangi LIJ rata-rata. Kemudian, untuk nilai CI lebih dari LIJ rata-rata, maka nilai CI per LIJ baru adalah CI min LIJ rata-rata dibagi LIJ maksimum dikurangi LIJ rata-rata. Selanjutnya, dari hasil perhitungan CI per LIJ, jika nilai CI per LIJ kurang dari 1, maka akan langsung digunakan untuk menghitung nilai indeks pencemarannya. Namun, jika nilai CI per LIJ lebih dari 1, maka harus dihitung nilai CI per LIJ baru dengan menggunakan persamaan CI per LIJ baru sama dengan 1 ditambah 5 log CI per LIJ sebelumnya. Kemudian, dari hasil nilai CI per LIJ dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai CI per LIJ rata-rata yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung nilai indeks pencemaran, yaitu indeks pencemaran sama dengan akar kuadrat dari CI per LIJ maksimum kuadrat ditambah CI per LIJ rata-rata kuadrat dibagi 2, atau yang tertera pada layar. Yang keempat adalah pembahasan, di mana pembahasan ini menjelaskan tentang hasil dan analisis dari pengukuran sampel kualitas air. Pengukuran suhu dilakukan di permukaan dan dasar perairan Teluk Banten pada tanggal 27 Oktober 2019 dan di permukaan dan dasar Sungai Cikapundung pada tanggal 29 Maret tahun 2019. Terlihat dari gambar 4.1 itu menunjukkan grafik suhu laut Teluk Banten yang A dan B, dan grafik suhu sungai Cikapundung C dan D. Dari gambar tersebut diketahui bahwa pengukuran menggunakan 3 alat menghasilkan nilai yang berbeda dikarenakan kemampuan sensor yang berbeda. Kemudian juga terjadi peningkatan nilai suhu yang terukur di setiap stasiun karena berhubungan dengan waktu pengambilan data yang semakin siang. Hal tersebut linear dengan waktu pengambilan. Artinya, pengukuran stasiun ke stasiunnya itu semakin siang, di mana matahari semakin terik dan penetrasi atau pencahayaannya itu semakin intens sehingga menyebabkan pemanasan permukaan air lebih tinggi daripada di pengukuran stasiun awal. Kemudian suhu permukaan dan dasar relatif sama karena perairan relatif dangkal. Untuk perairan Teluk Banten, kedalaman relatif kurang lebih sekitar 2 hingga 27 meter dan untuk Sungai Cikapundung kurang dari 2 meter. Di Teluk Banten terdapat nilai yang melebihi baku mutu. Nah, hal tersebut diindikasikan adanya pengaruh dari pelabuhan yang membuat kualitas air, parameter suhu berubah. Pada slide ini menunjukkan distribusi spasial persebaran suhu untuk permukaan perairan Teluk Banten dan dasar Teluk Banten, dan yang di sebelah kanan adalah distribusi spasial persebaran suhu Sungai Cikapundung permukaan dan di dasarnya. Terlihat bahwa untuk di perairan Teluk Banten suhunya relatif panas mendekati pesisir dibandingkan di laut lepas. Dan untuk di Cikapundung dari hulu relatif lebih dingin daripada di hilir. Hal tersebut dikarenakan pengaruh topografi yang menyebabkan suhu di hulu lebih dingin daripada di hilir. Dan untuk distribusi di permukaan dan di dasar untuk kedua lokasi cenderung homogen atau sama. Perbedaan pengukuran kualitas air parameter suhu menggunakan alat yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda pula. Terlihat pada gambar distribusi spasial ini.
Ini merupakan hasil dari pengolahan data salinitas yang menggunakan alat Horiba-10, refraktometer, dan lutron. Dari grafik ini terlihat bahwa grafik salinitas di Teluk Banten pada tanggal 27 Oktober yang diukur menggunakan 3 alat tadi di bagian permukaan dan juga di bagian dasar. Untuk bagian permukaan itu ditunjukkan dengan warna yang lebih muda dan bagian dasar ditunjukkan dengan grafik warna yang lebih pekat. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pengukuran menggunakan alat yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula, dan dilihat bahwa salinitas di dasar itu lebih tinggi daripada di permukaan. Dan ini merupakan bentuk dari persebaran salinitas di Teluk Banten pada bagian permukaan dan bagian dasar dengan menggunakan alat Horiba-10, refraktometer, dan lutron. Dari persebaran ini dapat dilihat bahwa variasi nilai salinitas di daerah pesisir pantai lebih besar daripada daerah laut lepas. Kemudian, waktu pengambilan data, salinitas dimulai dari lepas pantai pada pagi hari dan diteruskan ke daerah pesisir hingga siang hari, sehingga salinitas yang diukur di daerah pesisir pada siang hari ini dipengaruhi karena terik matahari yang meningkatkan suhu permukaan air laut. Yang semakin tinggi suhu, maka nilai salinitasnya juga akan semakin tinggi. Kemudian juga daerah posisi daerah kajiannya dan waktu pengambilan data juga akan berpengaruh pada variasi sebaran nilai salinitas tersebut. Karena posisi daerah kajiannya ini berada di Teluk Banten, ini juga akan dipengaruhi oleh angin yang akan menyebabkan salinitas akan terus bergerak ke daerah pesisir. Kemudian kecerahan dapat dilihat pada grafik kecerahan laut Teluk Banten yang diukur pada tanggal 27 Oktober 2019 dan juga dapat dilihat sebarannya pada grafik yang terlihat pada gambar. Dari hasil yang terlihat disimpulkan bahwa nilai kecerahan dari pesisir pantai semakin menuju laut lepas akan semakin besar. Kemudian semakin ke lepas pantai, kecerahan laut akan semakin cerah. Yang menyebabkan nilai kecerahan di daerah pesisir rendah adalah karena terdapat banyak gangguan yang menyebabkan laut menjadi keruh, seperti aktivitas manusia, aktivitas kapal yang lalu lalang, dan juga pembuangan limbah yang bermuara di sungai. Selain itu, juga disebabkan karena batimetrinya yang rendah. Di sini ada konduktivitas. Konduktivitas itu di sini mengukurnya menggunakan alat bernama Horiba-10 Water Quality Checker. Di mana bisa kita lihat ya di sebelah kiri atas dan kiri bawah itu adalah grafik konduktivitas di permukaan dan dasar Teluk Banten terhadap kedalaman, yang di atas dan di bawahnya adalah grafik nilai konduktivitas di Teluk Banten. Yang di atas itu lebih ke line chart-nya atau curve chart-nya, dan di bawah adalah box chart-nya, di mana untuk nilai konduktivitas ini terjadi tren peningkatan nilai konduktivitas di Teluk Banten yang terukur di tiap stasiun. Itu bisa dilihat trennya naik ya. Cuman sayangnya saya lupa menampilkan garis regresinya. Ya, karena berhubungan dengan waktu pengambilan data yang semakin siang. Yaitu waktu pengambilan data yang semakin siang itu linear dengan waktu pengambilan data. Nah, kenapa? Oh, ternyata jawabannya di bawahnya. Konduktivitas dipengaruhi suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi konduktivitas. Lalu konduktivitas juga dipengaruhi salinitas. Semakin tinggi salinitas, maka semakin tinggi konduktivitas. Jadi, ya bisa dikatakan bahwa suhu meningkatkan salinitas suhu meningkatkan konduktivitas dikarenakan suhu mempercepat partikel-partikel dalam air dalam hal mobility atau pergerakannya. Nah, pergerakan tersebut yaitu contohnya ion negatif atau anion dengan ion positif kation itu akan dipercepat gerakannya. Contohnya ion ini ion Cl negatif atau klor negatif dengan ion Na positif atau ion natrium positif, di mana apabila suhunya naik maka kedua ion ini akan semakin cepat dan dapat cepat membentuk reaksi. Nah, seperti yang kita ketahui, reaksi dari Na positif dengan Cl negatif menjadi NaCl ya, atau menjadi garam, natrium klorida, garam yang umum pada air laut. Kemudian juga sama seperti itu, salinitas, semakin tinggi salinitas maka konduktivitasnya semakin tinggi. Dikarenakan salinitas semakin
asin suatu perairan, maka di perairan itu terdapat anion dan kation dalam jumlah yang banyak. Makanya kenapa suatu air laut tersebut bisa semakin asin seperti itu. Ya, bisa dikatakan konduktivitas tertinggi di dunia ini terdapat di Laut Mediterania. Dan tentu saja konduktivitas terendah berada di sungai-sungai yang airnya tawar. Di sini bisa kita lihat di sebelah kanan konduktivitasnya mencapai angka 0,1. Dan kalau kita bandingin di konduktivitas di Teluk Banten itu nilainya 38 sampai 41 kurang. Ini jauh banget. Dikarenakan ya itu tadi tidak adanya salinitas itu jadi major factor buat nilainya drop banget gitu. Untuk di Sungai Cikapundung itu sendiri tidak ada tren sih, karena seperti ya gelombang harmonik gitu. Jadi aspek konduktivitas di Sungai Cikapundung bisa diabaikan. Kemudian ini adalah peta dari yang telah saya simulasikan menggunakan Google Earth dan CDAS, di mana di sini adalah distribusi spasial persebaran konduktivitas. Itu bisa dilihat bahwa semakin kuning maka konduktivitasnya semakin tinggi. Namun sayang di sini masih jadi satu dengan daratan dan ya tidak dipisah antara laut dengan daratannya. Makanya nilainya yang daratan juga ikut kena, juga ikut sama gitu. Kemudian di sini ada konduktivitas dari Sungai Cikapundung. Ini bisa dilihat ya, kalau di sini kan sampai kuning gitu, di sini biru putih. Ya sebenarnya ini nilainya rendah banget karena kita bisa mengabaikan konduktivitas di sungai. Kecuali memang sungai itu sungai air asin atau laguna ya, laguna asin. Lalu untuk turbiditas itu sendiri sama, turbiditas pengukurannya menggunakan Horiba O10. Jadi bisa dilakukan bersamaan atau mungkin setelahan gitu ya antara konduktivitas dengan turbiditas. Nah, ini bisa kita lihat grafiknya sama juga, yang sebelah kiri atas bawah itu di Teluk Banten dan sebelah kanan itu Sungai Cikapundung. Di sini terjadi tren peningkatan nilai turbiditas di Sungai Cikapundung yang terukur di tiap stasiunnya dikarenakan berhubungan dengan topografi pengambilan data yang semakin ke hilir. Loh, apa hubungannya? Nah, hubungannya yaitu karena daerah yang semakin hilir itu semakin banyak penduduk dan semakin banyak penduduk itu memberikan partikel material organik dari domestic waste atau limbah rumah tangga seperti itu. Dan bisa dilihat ya itu trennya naik tuh. Karena kita mengambil daerah sampingnya juga agak berjauhan di Sungai Cikapundung. Dan untuk di Teluk Banten turbiditasnya nggak sebegitu signifikan ya perubahannya. Cuman untuk yang di stasiun 9 itu nilainya 6, melebihi 1 dari standar untuk laut. Standar untuk laut kan 5 MTU kan, nah ini melebihi. Tuh. Kalau untuk yang Nicolometric Turbidity Unit ini, nilainya semakin bagus apabila mendekati 0 dan semakin jelek apabila menjauhi 0. Nah, bisa dilihat ya di Sungai Cikapundung itu nilainya sampai 150, berarti kita bisa tahu tuh, wah seberapa coklat nih atau seberapa buruk bentuk atau apa itu, seberapa kotor, keruh dari sampel air di Sungai Cikapundung itu. Dan ya kalau untuk yang Teluk Banten itu jernih, dikarenakan masih kurang dari 5, atau sekitar 5. Lalu kemudian untuk turbiditas itu dipengaruhi oleh proses turbulensi. Turbulensi ini adalah proses seperti lawan dari lamina, di mana turbulensi adalah suatu gerakan yang mengaduk-aduk, dan gerakan ini pun masih misterius gitu. Jadi intinya turbulensi itu adalah gerakan yang mengaduk-aduk berputar-putar di bawah air. Nah, semakin luas dan semakin lama proses turbulensi yang terjadi, maka semakin tinggi turbiditas. Turbiditas ini bisa disebabkan oleh utamanya angin, yaitu angin itu dapat menyebabkan mixing di perairan seperti itu. Ataupun dapat terjadi dengan efek lokal di sungai, yaitu ada orang yang iseng mengaduk-ngaduk gitu, atau ada pusaran air, nah itu bisa terjadi turbulensi.
Kemudian turbiditas juga dipengaruhi tren musiman. Nilai turbiditas akan semakin tinggi saat musim penghujan. Bisa jadi nilai turbiditas di Sungai Cikapundung itu lebih tinggi daripada normalnya dikarenakan musim tersebut musim penghujan karena datanya diambil saat bulan Maret ya, di mana di situ masih musim penghujan masuk ke peralihan. Tapi nilainya akan lebih tinggi lagi di saat benar-benar puncak musim penghujan. Ini bisa dilihat lagi kembali. Ini adalah peta dari turbiditas di Teluk Banten. Di sini skalanya ya putih dan biru tua, di mana biru tua itu nilainya paling besar dan putih nilainya paling kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa Teluk Banten ini masih jernih di bagian yang mendekati lautnya. Kemudian di sini ya, tapi ini warnanya tidak sama dengan warna sebelumnya dikarenakan ya nilainya berbeda jauh gitu. Untuk di Sungai Cikapundung bisa dilihat yang ke arah hilirnya itu nilainya paling besar ya, dan ya yang putih itu nilainya paling kecil atau yang terkecil dari titik pengukuran yang kami ambil. Parameter yang selanjutnya adalah pH, yaitu untuk Teluk Banten berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Horiba U10 diperoleh nilai pH 8,23 sampai 8,71 di bagian permukaan dan 7,93 sampai 8,41 di bagian dasar. Sedangkan dari hasil pengukuran dengan menggunakan HANA-pH meter diperoleh 8,06 sampai 8,27 di permukaan dan juga 7,76 sampai 7,97 di bagian dasar. Secara keseluruhan, nilai pH yang diperoleh di Teluk Banten masih memenuhi standar baku mutu kualitas air laut untuk kegiatan budidaya, yaitu 7 sampai 8,5. Yang selanjutnya adalah nilai pH untuk Sungai Cikapundung. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Horiba U10, nilai pH-nya adalah 7,74 sampai 8,25 di bagian permukaan dan 7,8 sampai 7,94 di bagian dasar. Sedangkan dengan menggunakan HANA-pH meter diperoleh 7,05 sampai 7,85 di permukaan dan 6,78 sampai 7,38 di dasar. Secara keseluruhan, nilai pH di Sungai Cikapundung juga tergolong baik dan memenuhi standar baku mutu kualitas air untuk kegiatan budidaya, yaitu 7 sampai 8,5. Berikut ini adalah peta sebaran pH untuk Teluk Banten dan Sungai Cikapundung. Untuk Teluk Banten, berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Horiba 10 menunjukkan bahwa di daerah yang mendekati daratan memiliki nilai pH yang lebih kecil dibandingkan perairan yang lebih dalam. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh banyaknya polutan atau buangan yang masuk ke laut melalui pantai atau sekitar pesisir. Selain itu, dari hasil sebaran diketahui bahwa nilai pH di dasar perairan lebih kecil atau lebih asam dibandingkan di bagian permukaannya. Kemudian, untuk nilai pH di Sungai Cikapundung, dari hasil pengukuran dengan menggunakan Horiba dan HANA-meter diketahui bahwa bagian dasar memiliki daerah dengan nilai pH kecil lebih luas dibandingkan bagian permukaannya. Jika nilai pH suatu perairan sangat asam atau kecil, maka akan menyebabkan sulitnya biota untuk tinggal atau hidup di perairan tersebut. Selanjutnya adalah untuk parameter DO. DO di Teluk Banten dilakukan pengukuran dengan menggunakan dua alat, yaitu dengan menggunakan Horiba U10 dan Lutron DO meter. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Horiba U10, diperoleh nilai DO 0,72 sampai 0,97 di permukaan dan 0,52 sampai 0,77 di dasar. Sedangkan hasil pengukuran dengan Lutron DO meter adalah 4,3 sampai 5,2 di permukaan dan 4,1 sampai 5,3 di dasar. Perbedaan pengukuran yang signifikan dengan dua alat tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran pada saat pengukuran menggunakan Horiba U10 karena pada umumnya nilai kisaran DO berada pada rentang 0 sampai 10. Kemudian, untuk nilai DO di Sungai Cikapundung dilakukan dengan menggunakan Horiba U10, yaitu diperoleh nilai pada rentang 4,8 sampai 9,2 di permukaan dan 6,2 sampai 8,1 di bagian dasar.
Rentang nilai DO di permukaan lebih bervariasi dibandingkan nilai DO di bagian dasarnya. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh perbedaan jumlah organisme di bagian permukaan untuk setiap titik pengukuran. Berdasarkan hasil perbandingan dengan standar baku mutu, diketahui bahwa nilai DO di Sungai Cikapundung masih tergolong ke dalam kelas 1 maupun kelas 2. Berikut ini adalah peta sebaran DO untuk Teluk Banten dan juga Sungai Cikapundung. Untuk nilai sebaran DO di Teluk Banten, diketahui bahwa hasil pengukuran DO dengan menggunakan lutron DO-meter pada bagian permukaan lebih besar dibandingkan bagian dasarnya, walaupun tidak terlalu signifikan, dan masih memenuhi standar baku mutu. Kemudian, untuk hasil pengukuran menggunakan Horiba menunjukkan bahwa nilai DO di Teluk Banten sangat kecil, bahkan kurang dari 1. Jika nilai DO di suatu perairan sangat kecil, maka akan sulit untuk organisme atau biota tinggal di dalamnya karena akan kekurangan oksigen yang kemudian dapat mengganggu metabolisme dari organisme tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah untuk peta sebaran DO di Sungai Cikapundung. Hasil menunjukkan bahwa pada bagian dasar, nilai DO di Sungai Cikapundung lebih besar dibandingkan bagian permukaannya. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh adanya biota yang tinggal di dekat permukaan sehingga nilai BOD-nya akan meningkat yang akhirnya akan menyebabkan nilai DO menjadi turun. Nilai DO di Sungai Cikapundung juga semakin berkurang pada arah semakin ke selatan, walaupun masih memenuhi standar baku mutu. Parameter kimia yang selanjutnya adalah nitrat di Teluk Banten dan Sungai Cikapundung. Berdasarkan hasil uji laboratorium, nilai absorbansi nitrat di Teluk Banten bernilai negatif yang seharusnya sebanding dengan nilai konsentrasi nitratnya atau seharusnya bernilai positif. Menurut laman kimia.fmipa.unech.ac.id, kesalahan pengukuran menjadi penyebab utama ketidaksebandingan nilai absorbansi dan konsentrasi, misalnya serapan oleh kuvet, serapan oleh larutan, dan kesalahan fotometrik pengukuran. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan nilai konsentrasinya dengan menggunakan suatu persamaan dan mengabsolutkan nilainya, diketahui bahwa nilai konsentrasi di Teluk Banten telah melebihi standar baku mutu, yaitu 0,08 mg per liter, atau menurut Effendi pada tahun 2002, 0,2 mg/ml konsentrasi nitrat telah mampu memicu terjadinya eutrofikasi di suatu perairan. Selanjutnya adalah kondisi nitrat di Sungai Cikapundung. Berdasarkan hasil uji laboratorium, diketahui bahwa hanya pada satu titik nilai absorbansinya bernilai negatif. Untuk titik lainnya diperoleh bahwa nilai absorbansinya telah positif, yang artinya kesalahan pada pengukurannya sudah sedikit jika dibandingkan dari hasil pengukuran untuk Teluk Banten. Kemudian, untuk hasil konversi nilai konsentrasi nitrat di Sungai Cikapundung, diketahui bahwa nilai konsentrasi nitratnya berada jauh di bawah standar baku mutu, yaitu 20 mg per liter. Sehingga konsentrasi nitrat di Sungai Cikapundung masih dapat ditoleransi. Berikut ini merupakan grafik dari nilai absorbansi nitrit di permukaan Laut Banten pada pengukuran yang dilakukan 27 Oktober 2019. Dilakukan 2 kali pengukuran, yaitu dengan pengukuran pertama itu digambarkan dengan grafik yang warna yang lebih cerah, warna oranye cerah, dan pengukuran yang kedua atau duplo itu ditunjukkan dengan grafik yang berwarna oranye lebih muda. Pengukuran kedua atau duplo ini bertujuan untuk memastikan datanya dan juga untuk mendapatkan hasil yang pengukuran yang lebih baik. Kemudian dari grafik ini terdapat nilai pengukuran yang negatif, yaitu pada pengukuran pertama di pengambilan sampel pertama dan juga pengambilan sampel yang kelima. Ini nilainya negatif, kemudian dilakukan pengukuran kedua atau duplo dan nilainya positif. Ini menunjukkan bahwa pengukuran kedua itu sudah menunjukkan nilai yang lebih baik dan menampilkan hasil yang lebih baik. Dan ini merupakan nilai absorbansi nitrit di Sungai Cikapundung pada tanggal 23 Oktober 2019, yang grafik atas ini adalah pada permukaan dan yang grafik bawah ini adalah di bagian dasar. Pada grafik ini dilakukan juga 2 kali pengujian, yaitu pengujian pertama dengan warna yang lebih cerah dan pengujian yang kedua dengan warna yang lebih muda. Ini dilakukan 2 kali pengujian atau duplo di
tujukan agar kita bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Kemudian berdasarkan dari hasil yang diperoleh dari pengujian 1 dan 2, terlihat bahwa perbedaan hasil yang tidak signifikan, sehingga bisa kita katakan hasil pengujian 1 dengan pengujian 2 sudah cukup baik dan tidak ada yang nilainya negatif. Selanjutnya adalah parameter amonia. Gambar 4.4 merupakan grafik nilai absorbansi amonia di perairan Teluk Banten. Nilai absorbansi negatif yang didapatkan merupakan kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh kuvet yang kotor dan kesalahan paralaks. Kemudian, dilakukan perhitungan duplo agar hasil yang akurat. Namun, akan lebih baik apa dilakukan perhitungan triplo agar hasilnya lebih akurat lagi. Kemudian, diketahui pula bahwa distribusi amonia atau kelimpahan amonia di perairan sangat dipengaruhi oleh jumlah nitrogen yang terlarut. Kemudian, gambar 4.4 ini merupakan grafik nilai absorbansi amonia di permukaan dan dasar Sungai Cikapundung. Sama halnya dengan di Teluk Banten, absorbansi negatif itu dikarenakan kesalahan pengukuran dan kuvet yang kotor. Kuvet kotor itu dapat mengganggu reflektansi gelombangnya. Kemudian dilakukan perhitungan duplo agar hasilnya akurat dan disarankan untuk diplo juga. Kemudian kadar amonia di permukaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan dasar. Hal tersebut dikarenakan amonia yang di dasar itu dihasilkan oleh berbagai sumber polutan terserap dan oleh bahan-bahan tersuspensi dan koloid yang terendapkan di dasar sungai. Sumber-sumber polutan itu bisa berupa limbah domestik, industri, pertanian, dan peternakan. Karena nilai yang didapat itu berada di bawah baku mutu, maka masih ditoleransi. Ini bagian saya sudah. Berikutnya saya akan masuk ke bagian parameter kimia yang saya kerjakan, yaitu fosfat. Ini bisa kita lihat nih ya. Di sini fosfat bisa kita lihat grafiknya di permukaan Laut Banten. Ya, tidak ada dasar dikarenakan memang pengukuran yang dilakukan adalah permukaan Laut Banten, di mana pengukurannya itu atau perhitungannya itu dilakukan duplo agar hasilnya akurat. Nah, ya, yang dicari dari parameter kimianya adalah nilai absorbansinya, di mana nilai absorbansi negatif itu terjadi kesalahan pengukuran. Salah satunya dikarenakan kuvet yang kotor. Kuvet kotor itu bisa mengganggu reflektansi gelombang. Nah, biasanya dalam standar ya, nilai kuvet yang negatif itu dimutlakkan nilainya, maka menjadi positif. Di sini untuk pengukuran di saya ada nilai yang negatif 1, yaitu di stasiun 9. Ini nilainya kecil banget, 0,001. Itu bisa dipositifkan jadi 0,01. Jadi bisa diabaikan istilahnya. Dan, fosfat yang terkandung di dalam air itu berbanding terbalik dengan jumlah oksigen terlarut. Dan di mana Teluk Banten juga dekat dengan kota Cilegon dan Serang yang banyak penduduknya. Sehingga pembuangan limbah domestik rumah tangga maupun limbah industri yang bermuara ke Teluk Banten itu ya bisa melimpah, walau bisa dikatakan jumlahnya juga nggak besar gitu. Tapi juga jumlah yang nggak besar itu tetap memberi signifikansi ya. Tuh. Nah, di sini bisa dilihat bahwa baku mutu dari nilai absorbansi fosfatnya itu 0,05. Namun bisa kita lihat ya, di situ untuk pengukuran duplonya tinggi-tinggi gitu. Banyak yang tinggi banget, istilahnya lebih dari 0,05. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa nilai fosfat atau parameter fosfat ini tidak mematuhi aturan atau istilahnya melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Berarti ini wajib ditandai gitu. Karena kan kualitas perairan yang baik itu apabila nilainya kurang dari baku mutu. Itu untuk parameter kimia. Atau kalau untuk parameter pH itu pengecualian ya, ada nilai rentangnya. Tapi kalau misalkan untuk nilai paling banyak, nah itu berarti kalau untuk nilai paling banyak sekian, maka nilai yang di atas paling banyak itu bisa dikatakan itu over gitu, atau kelebihan, tidak baik. Ya maksudnya walaupun limbahnya banyak, mungkin dikarenakan sifat air laut yang buffer ya,
itu nilai absorbansi fosfatnya juga nggak terlalu banyak. Tapi entah beda lagi mungkin kalau mengukur di muara. Biasanya muara itu nilai fosfatnya tinggi-tinggi dan kasus kebanyakan atau melimpahnya nilai fosfat itu bisa dilihat di Sungai Mississippi di Amerika, di mana karena di Sungai Mississippi itu memprihatinkan banget ya, sampai terdapat dead zone di Mississippi River. Artinya dead zone itu nilai oksigen terlarutnya kurang dari 0,5 ya 0,5 nggak salah itu miligram per liter ya. Nah itu nilai yang memprihatinkan dan daerah tersebut termasuk hipoksia, yaitu minim sekali oksigen. Jadi daerah tersebut nantinya terjadi menjadi daerah apoksia atau daerah dengan tiadanya oksigen. Kemudian lanjutan dari nilai absorbansi fosfat yang terdapat di Sungai Cikapundung. Di sini untuk standarnya itu ini sih 0,2 untuk batas kelas 2 dan 1 untuk batas kelas 3 gitu. Jadi nilai absorbansi negatif sama seperti tadi karena ya COVID yang kotor. Lalu sama juga ini dilakukan perhitungan duplo di 5 stasiun. Terus kadar fosfat di permukaan ya memiliki selisih total yang sangat sedikit, yaitu 0,015 dibandingkan dengan di dasar. Jadi kayak bedanya itu dikit banget antara yang di permukaan dengan di dasar. Kemudian kadar fosfat pertama memiliki selisih total 0,251 dibandingkan dengan kadar fosfat duplo. Artinya yang dari total pengukuran pertama dibandingkan dengan total pengukuran duplonya itu selisihnya juga cukup dikit sih, 0,251. Dan ya, di sini bisa diketahui bahwa sumber polutan Sungai Cikapundung berasal dari limbah rumah tangga, industri, pertanian, peternakan, dan di sini dan-nya hilang ya. Jadi ya bisa dikatakan dan ya apa ya enaknya ya. Mungkin bisa diabaikan aja ya, berarti berasal dari limbah rumah tangga, industri, pertanian, dan peternakan. Nah, nilai di atas baku mutu itu masih bisa ditoleransi karena gap-nya juga nggak jauh, gap-nya 0,081. Tapi itu untuk sungai batas kelas 3. Nah, untuk sungai batas kelas 4 itu bisa dikatakan sungai yang paling parah ya. Untuk Cikapundung ini kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan nilai absorbansi fosfat itu terletak pada kelas 3, dikarenakan nilainya di bawah dari batas kelas 3, yang mana nilainya 1 ya untuk fosfat. Kalau 4 itu ya itu tadi seperti Sungai Ciliwung, Citarum, itu mungkin 4 atau udah over gitu, udah nggak baik lagi sungainya. Kemudian ini metode yang saya lakukan yaitu CCME di Teluk Banten, di mana di sana ada grafik scope dari CCME Teluk Banten. Ya, scope tertinggi itu ada di stasiun 8 dan 9 dengan nilai 60%. Artinya di stasiun 8 dan 9 ini mempunyai parameter gagal yang paling banyak, yaitu 6 dari 10 parameter tidak memenuhi baku mutu. Sementara untuk stasiun 1 sampai 7 itu nilainya 50 ke bawah. Ini 47,5-an ya harusnya. Itu. Ya, dan semakin besar nilai skop, maka akan semakin banyak terjadi kegagalan uji variabel yang tidak sesuai dengan baku mutu. Ini sudah saya jelaskan di CCME yang teori dasarnya ya. Kemudian untuk yang frekuensi CCME Teluk Banten, di sini frekuensi tertinggi terdapat pada stasiun 5 dengan nilainya 56,25%. Nah, frekuensi terendahnya pada stasiun 1 dengan nilai 37,5%. Sama juga, semakin besar nilai frekuensi, maka semakin banyak terjadi kegagalan. Di sini berarti kita tandain ya, yang banyak gagalnya adalah stasiun 5 dan yang paling dekat adalah stasiun 1. Kemudian berikutnya adalah grafik amplitudo CCME Teluk Banten, di mana tertingginya terdapat pada stasiun 7 dengan nilai 74,54%. Wow, banyak sekali ya. Dan nilai terendahnya adalah stasiun 8 dengan nilai 66,37%. Jadi semakin besar nilai amplitudo ini menunjukkan bahwa pada stasiun tersebut memiliki banyak parameter yang kurang dari baku mutu minimum dan atau lebih dari baku mutu maksimum yang telah ditentukan. Lalu ini dari hasil kompilasi CWTI atau CWQI dari Canadian Water Quality Index menggunakan metode CME, didapatkan hasil bahwa semua stasiun termasuk ke dalam kategori poor, kurang baik. Ya mungkin stasiun 1 aja yang mendapat nilai
D. Sementara ke 8 stasiun lain mendapat nilai E. Nah, kualitas perairan semakin menurun karena semakin banyak faktor pencemar. Itu betul sekali. Tapi di sini saya nggak akan membahas tentang tren turunnya ya, dikarenakan daerahnya juga acak gitu, jadi nggak ada tren waktunya untuk CCME ini. Ya, juga nggak ada tren hulu ke hilirnya karena daerahnya juga acak di floatingnya gitu. Nah, jadi kok bisa kayak gini, kok Teluk Banten itu bisa sampai di bawah 44, nilai 44 itu kan batasnya kan 0 sampai 44 itu very pure ya, atau pure gitu. Nah, kenapa? Itu hipotesis saya adalah kemungkinan kesalahan pada nilai instrumentasi itu, hasil yang rendah ini dikarenakan adanya kesalahan pada nilai instrumentasi yang mempengaruhi hasil akhir CBKI atau kesalahan kalkulasi dan penentuan baku mutu. Ya, ketiga hal ini, yang pertama yaitu kesalahan pada nilai yang tercantum pada instrumentasi, jadi karena alatnya sudah tua dan sudah nggak akurat lagi, makanya data yang disajikan juga kurang baik gitu, dan itu terikut sertakan ke dalam parameter yang gagal. Kemudian kedua adalah kesalahan kalkulasi, yang mungkin saja kalkulasinya apabila dilakukan dengan rata-rata semua tempatnya nilainya tidak sejelek ini, ataupun ataupun mungkin ada nilai yang untuk lolosnya itu 33,5. Mohon maaf, lolosnya itu adalah 33, yaitu untuk suhu air maksimum, batas baku mutu maksimum. Tapi di sini ada nilai 33,1 derajat Celcius dari suhu laut, maka 33,1 derajat Celcius itu tidak dimasukkan ke dalam batas yang sukses. Mohon maaf, dalam parameter yang sukses, tapi ke dalam parameter yang gagal. Itu ada margin yang tipis, itu juga mempengaruhi ini, nggak ada toleransi. Dan yang terakhir adalah mungkin kurang tepatnya penentuan baku mutu. Harusnya baku mutu untuk Teluk Banten sekian, namun yang dijadikan sebagai patokan adalah sekian. Karena kan ya kualitas atau kondisi air laut di Teluk Banten di daerah tropis itu sangat berbeda dengan yang berada di daerah polar subarctic yang terletak di Kanada, ataupun di daerah arid desert di pertengahan, di di daerah yang salinitasnya tinggi seperti di Laut Merah atau Laut Mediteran, dan juga agak sama seperti air yang berada di lautan tropis yang lainnya. Makanya di sini perlu ada riset yang lebih mendalam tentang penentuan baku mutu untuk kualitas air laut di lautan tropis, mungkin terutama di Teluk Banten ya. Nah, ini ada hasil kalkulasi yang saya lakukan, ada sebanyak ini. Ini cukup cukup mengasihkan sebenarnya. Ini merupakan CCME Sungai Cikapundung atau mengukur kualitas Sungai Cikapundung menggunakan metode CCME. Dan grafik ini merupakan grafik dari nilai F1 yang didapatkan dari hasil pengolahan data. Ini merupakan grafik skop CCME Sungai Cikapundung yang diukur pada 29 Maret 2019. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa skop tertinggi terdapat pada stasiun 4 dan 5 dengan nilai yaitu 66,66%. Dan skop yang terendah terdapat pada stasiun 1 dengan nilai 22,22%. Ini menunjukkan bahwa skop yang tertinggi pada stasiun 4 dan 5 ini menunjukkan bahwa semakin banyak terjadinya kegagalan uji variabel. Sedangkan yang memiliki nilai yang rendah pada stasiun 1 ini menunjukkan bahwa kegagalan uji variabel ini terjadi sedikit gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai skopnya, maka akan semakin banyak terjadi kegagalan uji variabel yang tidak sesuai dengan standar baku mutu yang sudah ditentukan. Kemudian ini merupakan grafik dari frekuensi CCME di Cikapundung yang didapatkan dari perolehan nilai F2. Pada grafik ini juga bisa kita lihat bahwa frekuensi tertinggi ini terdapat pada stasiun 4 dan 5 dengan nilai yaitu 41,66%. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensinya, ini
akan banyak terjadi kegagalan uji parameter yang dilakukan di stasiun 4 dan 5. Dan frekuensi yang terendah terdapat pada stasiun 1, yang artinya bahwa uji parameter yang dilakukan di stasiun 1 yang gagal itu adalah lebih sedikit gitu. Jadi dapat disimpulkan, semakin besar nilai frekuensinya, maka akan semakin banyak terjadi kegagalan uji parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu. Dan ini merupakan grafik dari amplitudo CCME di Sungai Cikapundung pada 29 Maret 2019. Dari grafik ini didapatkan dari nilai F3 yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan metode CCME. Ini dapat dilihat bahwa amplitudo tertinggi terdapat pada stasiun 1 dengan nilai 36,22%. Sedangkan amplitudo terendah terdapat pada stasiun 5 dengan nilai yaitu 31,28%. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai amplitudo pada stasiun tersebut, maka parameter yang kurang dari baku mutu atau minimum juga akan banyak, maksudnya jika semakin tinggi maka parameter yang kurang dari baku mutu atau yang lebih dari yang kurang dari baku mutu minimum atau lebih dari baku mutu maksimum akan lebih banyak. Kemudian ini merupakan nilai dari kualitas air laut dari hasil pengolahan data CCME di Sungai Cikapundung yang kita bisa melihat pada grafik kualitas air laut ini. Ini menggunakan data 29 Maret 2019. Kita bisa menilai kualitas air lautnya berdasarkan dari nilai CWGI yang dihasilkan. Kita lihat pada stasiun 1, nilai CWGI-nya adalah 74,99. Ini menunjukkan bahwa kualitas perairan di stasiun 1 berdasarkan nilai tersebut itu sudah tergolong cukup baik. Begitu juga dengan stasiun 2, pada stasiun 2 nilai CWG-nya adalah 71,06. Ini juga dikategorikan kualitas perairan di stasiun 2 itu juga tergolong cukup baik. Kemudian pada stasiun 3 memiliki nilai CWGI yaitu 69,82 yang dapat kita simpulkan pada stasiun 3 juga memiliki kualitas perairan yang cukup baik juga. Kemudian kita lihat pada stasiun 4, nilai CWGI-nya adalah 51,28. Berdasarkan dari nilainya, ini tergolong bahwa kualitas perairan di stasiun 4 itu kurang baik. Kemudian pada stasiun 5, nilai CWG-nya adalah 51,14 yang juga tergolong bahwa kualitas perairan di stasiun 5 itu juga kurang baik. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa posisi dari stasiun 1 ini berada di hilir sungai dan akan semakin ke hulu pada stasiun 2, 3, 4, dan 5. Kita melihat bahwa nilai CWGI di stasiun 1 atau yang berada di hilir sungai memiliki nilai yang lebih tinggi, kemudian dia akan semakin menurun ke hilir sungai. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa semakin ke arah hilir, kualitas perairan akan semakin berkurang atau menurun. Hal ini disebabkan karena semakin ke arah hilir maka akan semakin banyak pencemar-pencemar yang masuk ke dalam perairan yang bersumber dari salah satunya ke aktivitas manusia yang berada di pinggir sungai, membuang sampah ke daerah sungai, juga kegiatan dari pertanian atau peternakan yang juga limbahnya dibuang ke arah sungai, serta yang berpotensi paling besar menyebabkan pencemaran di sungai adalah pembuangan limbah domestik yang dilakukan oleh warga yang ada di sekitar sungai. Sehingga kualitas perairan sungai tersebut dari hilir ke hulu dari hulu ke hilir akan semakin menurun. Selanjutnya adalah hasil perhitungan indeks kualitas air menggunakan metode indeks pencemaran di Teluk Banten. Tabel 4.1 merupakan perhitungan IP untuk permukaan Teluk Banten dan tabel 4.2 perhitungan IP untuk dasar Laut Banten. Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa perairan Teluk Banten memiliki indeks pencemaran yang berada dalam interval 1,1 hingga 5, sehingga dapat dikategorikan tercemar ringan. Berikut ini adalah hasil perhitungan indeks pencemaran Sungai Cikapundung, yaitu untuk bagian permukaannya adalah 5,0795, sedangkan untuk bagian dasarnya adalah 5,1763, yang artinya kualitas air di Sungai Cikapundung berada dalam interval 5,1 sampai 10, yang artinya tercemar sedang atau masuk ke dalam kelas golongan 2. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan ini membahas kesimpulan secara umum dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari praktikum kali adalah hasil pengukuran parameter kualitas air laut di
Teluk Banten dan kualitas air sungai di Sungai Cikapundung ada yang lebih standar baku mutu, dan yang satu, mungkin beberapa. Kemudian yang kedua, performa alat, kapasitas sensor alat, dan ketelitian pengukuran alat sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Jadi misalkan Anda akan melakukan pengukuran berikutnya, wajib dipastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan metode CCME, perairan Teluk Banten tergolong buruk dan perairan Sungai Cikapundung pun juga tergolong buruk di hilir dan baik di hulu. Ya, dikarenakan alasan-alasan yang telah dijabarkan. Lalu berdasarkan metode indeks pencemaran, perairan Teluk Banten tergolong tercemar ringan dan Sungai Cikapundung tergolong tercemar sedang. Dan yang terakhir adalah sumber polutan berasal dari aktivitas manusia seperti industri, pelabuhan, pertambangan, pemukiman, peternakan, dan pertanian. Sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Saya Dimas Supadendaru mewakili teman-teman saya yaitu Arisa Putra, Amarida Aldiva, dan San Krisna Ramadan. Terima kasih banyak kepada hadirin yang telah menyimak presentasi dari kami. Adapun kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan kesempurnaan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa dan ya kekurangan datangnya dari para manusia. Sekian, terima kasih banyak. Semoga presentasi dari kami bisa mengedukasi Anda semua. Baik, kalau gitu kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.